kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Ganda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo maju. Lagu itu menceritakan tentang kegigihan bangsa Indonesia. Kita harus memiliki jiwa patriotisme. Nah, yuk. Hari ini, apakah kalian sudah memakai pakaian seragam dengan lengkap? Ada tidak? Jarinya taruh di atas meja. Bu Guru pengen periksa kuku kalian. Ya. Kalian tadi sudah melakukan kebersihan kelas? Sudah. Sekarang Bu Guru juga akan presensi kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Kenapa Vino? Sakit. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Vino cepat sembuh, bisa kembali berkumpul bersama kita melakukan pembelajaran seperti biasa, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan literasi seperti biasa. Kita akan membaca. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Dari hasil panen, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah pembelajaran kita hari ini dengan membaca teks dan melakukan wawancara, kalian bisa merancang sikap yang baik saat melakukan wawancara dengan benar. Selain itu, kalian juga bisa menuliskan laporan hasil wawancara dan menganalisis cara penulisan rancangan laporan hasil wawancara dengan benar. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tangan jauh jagungku tanam. Bagaimana caranya kalau menanam jagung? Kita harus menyangkul tanah. Nah, setelah itu baru kita apa? Masukkan biji. Iya, pinter Jaki. Ayo, selain itu setelah kita tanam, lalu memberikan pupuk. Hari ini kita akan belajar wawancara kepada narasumber. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok yang pertama, di sini adalah kelompok yang kedua. Nah, sudah. Sekarang kalian akan melakukan wawancara dengan narasumber. Bu Guru akan datangkan narasumber ke sini sehingga nanti kalian bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang telah kalian lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sejak kapan Ibu bertani? Nenek mulai bertani kurang lebihnya tahun 1980. Ibu menanam tanaman apa? Saya menanam padi Mengapa Ibu memilih tanaman tersebut? karena padi itu menghasilkan beras sebagai bahan pokok makanan kita, sehingga saya memilih padi. Selain untuk kebutuhan sendiri, bisa nanti dijual. Jenis pupuk apa yang biasa digunakan Ibu? Pupuk yang biasa nenek gunakan ada 3. 1 HCR, 2 ZA, 3 Urea.
Berapa hari sekali pemberian pupuk tersebut? Untuk pemberian pupuk dari tanam itu 10 hari. Lah, terus dari pupukan pertama 15 hari. Kemudian untuk pemupukan terakhir selama 40 hari. Setelah itu tidak usah pupuk lagi, tinggal menunggu hasil panen. Terima kasih Ibu karena sudah bersedia menjadi narasumber untuk anak-anak pagi ini. Sama-sama. Format laporan hasil wawancara yang pertama harus meliputi apa? Latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Terus yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Yang keenam, kalian harus membuat kesimpulan. Sekarang Bu Guru akan membagikan LK untuk kalian kerjakan. Bu Guru akan kasih waktu kalian selama 10 menit. Ayo, sudah selesai belum? Sudah? Ya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah selesai duluan. Ayo Lendra maju di sini. Ayo, baca Lendra. Laporan hasil wawancara. Latar belakang. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan yang ditanam petani. Mengetahui tentang jenis tanaman yang ditanam Bu Mariam. Mengetahui sejak kapan Ibu Mariam bertani dan apa yang ditanam. Bu Mariam mulai bertani pada tahun 1980. Jenis tanaman yang sering ditanam di sawah adalah padi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, ada yang maju lagi yang sudah selesai. Kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah kalian pelajari dan kalian tadi sudah melakukan wawancara. Bagaimana cara kalian melakukan wawancara? Harus menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Selain itu juga tidak boleh melakukannya dengan pertanyaan yang bertele-tele. Seperti itu ya. Tadi kalian sudah belajar tentang tumbuhan padi. Juga kalian tadi sudah menyanyikan lagu menanam jagung. Tumbuhan padi, tumbuhan jagung itu merupakan sumber daya alam apa anak-anak? Hayati. Pinter. Nah, sumber daya alam hayati itu bermanfaat bagi kehidupan kita tidak? Sangat bermanfaat. Pernahkah kalian pergi berpetualang ke desa? Mungkin berkunjung ke rumah saudara, ke rumah nenek. Apa yang kalian dapati dalam perjalanan kira-kira ketika berkunjung itu? Ada sawah, terus apalagi? Mungkin ada sungai, ya ada sungai. Terus apa lagi kira-kira? Ada hutan. Ayo, yang lain menyimak. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Joso. Siapa yang melakukan perjalanan ke desa? Ayo. Ya. Terus ketika di kampung bertemu dengan siapa? Jajak. Pinter. Dari bacaan itu bisa kita simpulkan bahwa kita itu harus peduli terhadap lingkungan. Kita itu harus peduli terhadap lingkungan.
Mencintai lingkungan dapat dengan cara sederhana. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Bu Guru akan menampilkan gambar. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa anak-anak? Terus yang ini gambar apa? Terus yang ini? Yang ini gambar apa anak-anak? Manfaat ayam. Terus sebagai sumber apa? Protein. Hewan apa? Apa manfaat dari sapi? Iya, kita bisa ambil susunya. Ya, itu kalau sapi perah. Kalau sapi yang biasa kalian temui ketika kalian di sawah, sapi juga bisa digunakan untuk apa? Membajak sawah, membantu petani membajak sawah ya. Ya, ini gambar apa anak-anak? Jagung apakah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita? Bisa. Kalau kentang biasanya kita konsumsi sebagai apa? Untuk membuat sayur. Sayur apa? Sayur sop bisa. Kita gunakan untuk buat bergedel bisa ya. Jadi ini adalah contoh apa? Tumbuhan yang merupakan sumber daya alam apa anak-anak? Sumber daya alam hayati. Ya, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Sekarang coba kerjakan LK yang kedua. Kalian membuat cerita tentang peduli lingkungan. Rutin membersihkan lingkungan dan bergotong royong membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah di sungai dan di dalam rumah. Kita harus melestarikan lingkungan dengan baik, misalnya menanam pohon di sekitar rumah, tidak mencemari lingkungan dengan sampah. Kalian harus apa? Peduli terhadap lingkungan. Dengan apa caranya? Dan bagaimana caranya yang harus kalian lakukan? Pinter, kirana membuang sampah pada tempatnya. Selain itu apa lagi? Kerja bakti. Terus membersihkan selokan. Hari ini kalian tadi sudah belajar tentang wawancara. Kalian sudah melakukan wawancara dengan Bu Mariam tadi. Bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara memupuknya ya. Di pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar tentang kalian bisa membedakan hewan yang terawat, hewan yang tidak terawat, tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Selain itu nanti kalian juga bisa praktek melakukan penanaman pohon ya. Sebelumnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan dulu. Kalian bisa bangkit berdiri. Sebelum kalian pulang, kalian harus pimpin doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan, sampai bertemu dengan orang tua dan keluarga kalian di rumah.